warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa. Pelajaran kita itu berkah. Baiklah, siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Siapa yang biasa? Si Ima ya? Oh, pimpin doanya. Berdiri, berdoa dimulai. Anak-anak ibu semuanya jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan? Bisa, Bu. Udah ibu mulai ya. Gimana anak-anak ibu? Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Enggak gitu tidak. Dengarkan ibu ya. Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Alhamdulillah Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah bisa kan? Udah, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa. Baiklah, ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Sari pagi. Nur Jamila, Hadir, Bu. Nur Saleha, Hadir, Bu. Halimatus Sakliyah, Hadir, Bu. Nur Saima, Hadir, Bu. Nur Sakira, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Nur Habibah. Hadir, Bu. Udah. Semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Semangatlah kan. Kalian itu generasi penerus pejuang negeri kita ini. Jadi harus semangat ya. Ya, Bu. Baiklah. Ada yang tahu apa pembelajaran kita? Tidak. 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 Jamilah tahu. Tahu kok Buku lucu. tulis. Apa? Kok buku tulis? Ada buku tulis kalian masing-masing. Ada, Bu. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pada siang hari ini pembelajaran kita adalah tentang kayanya negeriku, yaitu judulnya bisa ditulis, tulis ya. Bu. Iya, Bu. Judul kita yaitu sumber energi. Apa? Sumber energi. Terbaca tulisan ibu. Baca, Bu. Nah, jadi apa menurut anak-anak ibu semuanya tentang energi itu? Tentang sumber energi. Ada yang sudah membaca tadi malam? Jamila? Habibah? Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu air dan listrik. Sudah? Pembahasan kita pada
air dan listrik. Kemudian lingkungan. Tulis ya. Kemudian yang ketiga sumber energi. Sudah terbaca kan? Jadi yang pertama kita membahas tentang air dan listrik. Tahukah anak-anak ibu semuanya bahwa air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Iya kan saya bilang? Yaitu kegunaannya salah satunya, siapa yang tahu kegunaan air bagi kehidupan kita sehari-hari? Minum, iya. Kemudian mencuci piring, apalagi? Mencuci kain. Memasak. Memasak, apalagi? Bagus. Untuk memasak air minum. Untuk memasak air minum, apalagi? Memasak nasi. Memasak nasi, ya benar semuanya. Jadi kegunaan air ini bagi kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, dan banyak lagi kegunaannya ya. Jadi tahukah anak-anak ibu semuanya? Tahu. Apa tahu? Selain kegunaan untuk mandi, minum, mencuci pakaian, apa lagi kegunaan air? Siapa yang tahu? Jadi kegunaan air itu juga sebagai sumber energi listrik, pembangkit listrik tenaga air. Tahu kan? Yaitu disingkat dengan apa? PLTA. PLTA. Tahu ya anak-anak ibu semuanya. Jadi dari pembahasan kita ini selain untuk mandi, minum, mencuci pakaian, mencuci piring, jadi air ini juga sangat banyak manfaatnya, yaitu bagi kehidupan masyarakat. Contohnya untuk listrik kan, itulah dia tadi dia sebagai pembangkit listrik tenaga air, iya kan? Iya. Jadi nggak dicatat, nggak usah dicatat ya, nggak usah. Kemudian air ini penyimpanannya sangat besar. Kemudian air mampu menggerakkan kincir air yang sangat besar. Kemudian kincir tersebut akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik tersebut. Yang ibu katakan tadi, dia kan semakin besar dia kincir air, maka semakin besarlah dia sumber energi yang dihasilkannya untuk pembangkit listrik tenaga air tadi. Sudah mengerti? Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian masuk kita materi kedua. Apa materi kita kedua? Lingkungan. Lingkungan. Apa yang di pikiran anak-anak ibu semuanya tentang lingkungan? Lingkungan Bersih. Lingkungan kotor. Lingkungan kotor. Apa lagi? Bersih. Bersih. Apa lagi? Apa? Gotong royong. Gotong royong, iya. Di lingkungan juga itu kan? Ya, baik. Menyiram bunga. Menyiram bunga. Jadi di sini ibu jelaskan ya, lingkungan. Jadi lingkungan ini tidak bisa dipisahkan. Habibah, dengarkan ibu ya. Kalian ini generasi ibu, yaitu generasi muda untuk penerus bangsa kita ini ya. Semangat kan? Masih semangatnya? Semangat, Bu. Itulah, masih lama lagi kalau mau berbuka kan? Iya kan? Masih lama, jadi nggak boleh lemah, harus kuat. Jadi kembali kita ke pembahasan yaitu tentang lingkungan. Lingkungan kita materi kedua yaitu lingkungan. Jadi lingkungan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Bagaimana menurut anak-anak ibu semuanya? Baik. Jadi lingkungan adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan, yaitu fungsi lingkungan ini. Siapa yang tahu? Untuk tempat kita berhidup. Untuk sebagai tempat hidup gitu ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ayo siapa? Itu Padilla tahu? Apa? Menyapu. Yaitu tulis ya. Yang pertama, fungsi lingkungan bagi kehidupan itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Terbaca kan? Coba baca dulu. Harus apa? Harus kompak. Bagaimana yang dimaksud lingkungan sebagai tempat mencari makan itu? Siapa yang tahu? Kemudian pembahasan kita yaitu yang kedua tentang lingkungan. Jadi lingkungan ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena itu berpengaruh untuk sebagai tempat mencari makan. Tadi dia kan, iya kan tidak? Jadi di sini coba anak-anak ibu semuanya cari tahu apa itu manfaat lingkungan. Apa? Yaitu sebagai tempat mencari makan, yaitu sebagai tempat mencari makan. Contohnya lingkungannya ada yang di masyarakat di sini kan di kampung, dia itu berjualan. Jadi dia dari situlah, dari lingkungan itulah dia mencari makan. Jadi makanya dia nggak bisa dipisahkan dari lingkungan, yaitu sebagai itu tadi yang dikatakan lingkungan sebagai tempat mencari makan. Kemudian apa lagi? Lingkungan sebagai tempat tinggal. Terus ya, lingkungan sebagai tempat tinggal. Tahukah anak-anak ibu semuanya apa yang dimaksud dengan lingkungan sebagai tempat tinggal? Ada yang tahu, Habibah? Iya, tahu? Jadi yang dimaksud dengan lingkungan sebagai tempat tinggal itu adalah contohnya seperti kita sekarang di tempat kita ini, di kampung kita ini. Lingkungan kita ya inilah lingkungan kita kan. Lingkungannya seperti di sini. Lingkungannya kemudian sebagai tempat tinggal. Nah, inilah dia yang kita tempat tinggal kali ini kan. Yang kita tempatin ini, itulah makanya dia dikatakan lingkungan sebagai tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Lingkungan sebagai tempat kerja. Siapa yang tahu? Lingkungan sebagai tempat kerja. Bagaimana sih maksudnya lingkungan sebagai tempat kerja itu? Bagaimana itu Jamila? Lingkungan sebagai tempat kerja. Bagaimana itu contohnya Jamila? Contohnya dia dari situ dia bekerja, kemudian di situ dia tempat tinggalnya. Kemudian apa lagi? Iya bagus. Di situ dia mencari makan. Bagaimana itu? Contohnya? Contohnya yaitu sebagai guru. Iya kan? Lingkungannya dia di sini. Kemudian tempat bekerjanya dia di sini dia.
lingkungan sebagai tempat kerja. Di sini lingkungan dia, kemudian bekerjanya pun juga tetap di sini. Nah, itulah dia yang dikatakan dengan lingkungan sebagai tempat bekerja. Udah? Dapat dimengerti anak ibu semuanya? Dapat dipahami kan? Nanti ibu tanya-tanya ya, satu-satu. Oke. Kemudian apa lagi pembahasan kita? Satu lagi yang terakhir. Sumber energi. Iya. Di negeri kita ini, di Indonesia ini adalah kekayaan sumber energi itu sangat banyak di Indonesia. Tahukah itu apa sumber energi itu? Sumber energi itu terbagi atas dua. Ada yang tahu yang pertama apa? Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Kemudian Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. baiklah, kita tulis ya. Sumber energi yang dapat. Yang pertama dulu ya, yang tidak dapat dipengaruhi, iya kan? Yang tidak dapat dipengaruhi. Apa itu? Apa itu? Bagaimana sih maksudnya sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi itu? Ada yang tahu? Gak membaca anak lagi semuanya tadi malam di rumah. Karena puasa itu ya, makan banyak aja ya kan? Makan bahan, kemana sampai waktu putar forum. Nah, ini belajar. Jadi bagaimana itu maksudnya? Sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi, yaitu dia merupakan berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah tertanam sejak beribu-ribu atau beratus tahun yang lalu. Kan tahu contohnya apa itu? Siapa yang tahu contohnya? Apa? Jangan malu-malu bilang aja apa. Jadi bukannya. Jadi di sini yaitu yang pertama contohnya sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi yaitu gas alam, batu bara, kemudian apa lagi? Tahu Jamila? Habibah? Enggak, Bu. Yaitu cuma dua. Bukan cuma dua ya, yang kita ketahui saja seperti itu ya, yaitu apa tadi? Gas alam, kemudian batu bara. Kenapa cuma yang ini saja yang dikatakan sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi? Karena tidak bisa dipengaruhi oleh dicampur tangani. Bukan dicampur tangani ya, yang tidak bisa, yaitu tidak bisa diolah lagi seperti itu. Bukan tidak bisa diolah. Apa? Bagaimana Jamila? Yaitu sumber energi yang berasal dari apa tadi? Sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati, sudah tertanam beribu atau beratus tahun yang lalu. Ya, itulah dia contohnya apa tadi? Contohnya batu bara, kemudian gas alam. Iya. Kemudian masuk kita yang kedua yaitu sumber energi yang dapat dipengaruhi. Terbaca kan? Terbaca anak ibu? Ya, itulah dia. Sumber energi yang dapat dipengaruhi. Kenapa dia bisa dipengaruhi? Ada yang tahu? Yaitu sumber energi yang dapat dipengaruhi, yaitu tidak akan habis
meskipun digunakan terus-menerus. Apa itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Tanah. Air. Ya, kemudian apa lagi? Nasi. Ya, di sini dia Gas yaitu alam. cuman ada 3. Gas alam. Matahari. Air. Bulan. Apa? Bulan. Ada lagi yang tahu? Coba dulu bilang. Air. Air. Alam. Sumber energi. Alam. Gas alam. Oh iya, sumber energi. Ya. Sumber Sumber energi alam. yang dapat dipengaruhi akan tetapi tidak akan habis apabila digunakan terus-menerus, yaitu matahari, hewan, dan tumbuhan. Sudah tahu kan? Udah. Oke. Jadi inilah dia, meskipun katanya di situ terus-menerus digunakan, dipakai setiap hari, akan tetapi sumber energi yang dapat dipengaruhi ini tidak akan habis. Yang pertama tadi matahari, kemudian apa lagi? Hewan, kemudian apa lagi? Tumbuhan. Jadi cukup sekian materi pembelajaran kita. Habibah, bagaimana Habibah? Sudah selesai dicatat? Bisa nanti kan dibaca di rumah? Ya kan Fadila? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ibu semuanya? Enggak, Bu. Jamila? Enggak ya? Jadi sudah pas semuanya? Udah, Bu. Sudah? Oke, baiklah. Dari sini mau kita buat soal? Mau? Tidak. Enggak, Bu. Kenapa tidak? Bu. Jadi dari 3 pembahasan kita ini, yaitu yang pertama air dan listrik, kemudian